Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Indah Cayani dari kelas 20A2 NIM 200205052. Di sini saya akan menjelaskan sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem yang terjadi proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan sebuah uretra. Sistem urinaria yang pertama adalah ginjal. Ginjal memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah korteks. Korteks adalah bagian luar ginjal. 2. Medula adalah bagian dalam ginjal. 3. Piramid adalah medula yang berbentuk kerucut. 4. Kolumna Bertini adalah bagian korteks yang mengelilingi piramid. 5. Papillaris Berlini adalah papila dari tiap piramid. 6. Pelvis adalah reservoir utama untuk sistem pengumpulan ginjal. 7. Calyx minor adalah bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. 8. Calyx mayor adalah kumpulan dari beberapa calyx minor. Sistem urinaria yang kedua adalah nefron. Nefron memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah glomerulus. Glomerulus adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang. Fungsi glomerulus adalah sebagai tempat penyaring darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. 2. Kapsula Bowman. Kapsula Bowman ialah semacam kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus. Fungsi kapsula Bowman adalah untuk pengumpulan cairan hasil penyaringan glomerulus. Kapsula Bowman ialah semacam kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus. Fungsi kapsula Bowman adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. 3. Tubulus. Tubulus dibagi atas 3 bagian. A. Tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsi tubulus contortus proximal adalah untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. B. Lengkung Henle. Lengkung Henle ialah saluran berbentuk U atau setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Lengkung Henle berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus contortus proximal. C. Tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal adalah tempat untuk melepaskan zat tidak berguna atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus contortus distal disebut proses augmentasi atau pengumpulan. Hasil dari cairan yang telah melewati tubulus contortus distal adalah urin yang sesungguhnya. D. Tubulus collectivus. Tubulus collectivus merupakan tabung sempit panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Tubulus collectivus berfungsi untuk mengumpulkan urin dari beberapa tubulus contortus proximal lalu dibawa ke pelvis. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjangnya 25-30 cm. Ureter terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen. 2. Pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa. 2. Lapisan dalam atau otot polos. Sistem urinaria yang ketiga adalah vesika urinaria atau bladder atau kandung kemih.
Kandung kemih merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Kandung kemih memiliki fungsi sebagai reservoir urin yang dapat menampung 200-400 cc. Kandung kemih mempunyai 3 bagian, yaitu apex, corpus, dan fundus. Sistem urinaria yang terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm, terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pars praprostatica, 2. Pars prostatica, 3. Pars membranosa, 4. Pars spongiosa atau cavernosa. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. 2. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali fitrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. 3. Sekresi atau augmentasi adalah proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas patologi sistem urinaria atau penyakit pada sistem urinaria. Yang pertama, glomerulonefritis adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria. 2. Sindrom nefrotik adalah suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal. 3. Nefritis. Nefritis adalah peradangan ginjal ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. 3. Gagal ginjal atau renal failure adalah penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan eritrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. 5. Pyelonefritis. Pyelonefritis adalah infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. 6. Hidronefrosis. Hidronefrosis adalah penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. 7. Batu ginjal. Batu ginjal
adalah massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. 8. Vesiko-uretral reflux adalah aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter yang terjadi karena kelemahan sambungan vesiko-uretral dan dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 9. Sistitis. Sistitis adalah radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung karakter dalam jangka waktu lama. 10. Uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra atau saluran kencing yang disebabkan bakteri E. coli. 11. Struktur uretra adalah penyempitan lumen saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis, terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas diagnosa dan perawatan. Yang pertama, kateterisasi, yaitu pemasukan tabung ke tubuh seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. 2. Kistoskop adalah alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih yang digunakan untuk menghilangkan benda asing, untuk operasi, dan untuk bentuk lain dari perawatan. 3. Dialisis adalah pemisahan zat dengan saluran melalui membran semi-permeable. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan.